Hi everyone. Tonight actually very exciting night because another sharing session with Kak Chuni. Kak Chuni from Kamar Plaza. So I'm just waiting for her to join. And then yeah, so I have really hi. I'm just waiting for Kamar Pelajar to join. So I'm waiting for Kak Chuni to share her experience studying in Paris, France. Anyone actually wants to study in Paris? Ada yang mau nggak ke Paris? I mean, who doesn't want to go there? So let me just tell her to join right away. Okay, here you go. I'm going to invite you. Hi. Halo, Allegra. How are Ketemu you? lagi. Oh enggak, aku harus apa? Kalau selamat malam apa sih Kak? Tetap bonjour ya? Enggak ya? Selamat malam tuh bonsoir. Bonsoir. Iya. Bonsoir. Ya Kak, thank you so much for your time Kak untuk ini adain sharing session ya kan. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya nih, gimana sih experience-nya study di Paris ya Kak? Iya, di Paris. Basically bisa tanya dengan Kak Juni. Mungkin Kak Juni mau introduce yourself first? Oke, selamat malam waktu Indonesia semuanya. Namaku Cuni. Aku dulu kuliah di Paris. Aku lulusan Master International Business di University of Paris 12 di kota Paris di Perancis. Terus udah kali ya? Belum. Oke, aku pernah tinggal di Perancis selama 4 tahun. Gitu sih. Lumayan. Pernah kerja internship juga, terus pernah part time juga, terus sama studi sih, studinya juga lumayan variatif karena ada studi master, ada juga studi bahasa Perancis juga gitu. Berarti bahasa Prancis dulu ya Kak, ke sana pas ke sana. Baru. eh Kalau aku memang background S1-nya sastra Prancis, jadi emang udah ada basic-basic bahasa Prancis. Habis itu kayak sempat belajar lagi sih waktu di Indonesia sebelum berangkat tuh sempat ikut les conversation, terus udah gitu ikut kayak TOEFL-nya Prancis gitu namanya DELF. Terus ya udah habis itu ke sana. Cuman itu aja juga pada saat ke sana juga tidak segampang itu gitu ternyata berkomunikasi dengan orang-orang Prancis gitu masih masih butuh banyak adaptasi sih begitu sampai di sana. Gitu. Berarti itu tahun berapa tuh Kak pas ke sana? Setelah Apanya? S1, setelah S1 langsung sana ya Kak? Oh enggak, aku habis S1 sempat kerja dulu di Indonesia 5 tahun. Habis itu baru ke Perancis sih. Waktu itu ke Perancisnya tahun 2015. Gitu. Sampai 2019 ya, 4 tahun. Iya. Terus gimana tuh Kak di sana? Kenapa? Tapi memang Kakak dari sastra Prancis ya, maksudnya someday, I mean, mau ke sana beneran gitu ya untuk kayak gitu. Tapi dari bahasa Prancis terus ambil international relations itu apa tuh? Kenapa bisa ambil international relations dan gimana di Internasional. Paris? Pertamanya kenapa? Ini aku jujur aja ya. Kan aku lulusan sastra Prancis. Iya. Agak susah nyari kerjanya sebenarnya. Hmm, Agak susah iya, nyari kerjanya. tergantung sih, tergantung orang ya semuanya kalau masalah kerjaan. Iya, iya. Kalau dari kakak? Eh, Terus waktu itu sih aku decide untuk ngambil jurusan lain. Terus aku lihat kayak international business tuh kayak menarik gitu ya. Terus udah gitu juga international business aku tuh kan sebenarnya kuliahnya bahasa Inggris. Jadi kayak lebih gampang juga buat buat aku dibandingin kalau kuliah bahasa Prancis dan emang subjeknya sih menurutku menarik banget buat aku. Jadi waktu itu aku iseng coba-coba daftar terus malah diterima terus ya udah masuk lah ke situ dan ternyata emang suka banget sih kenapa dari dulu ngambil itu gitu. International relations ya kak?
Iya sih, Kita aku juga no tadi bisnis, itu. bisnis kan. Ya, tapi kalau di Paris, apakah sama aja gitu seluruh Prancis sistem pendidikannya, atau gimana tuh? Sistem pendidikan ya, kalau sistem pendidikan, jadi di Prancis itu ada universitas negeri dan ada juga universitas swasta. Kalau Hmm. universitas negeri kurang lebih sistem pendidikannya sama karena dia terpusat yang ngatur tuh dari pemerintah Prancis. Sementara kalau swasta itu beda-beda tiap apa namanya tiap kampus tuh beda-beda. Nah, enaknya itu kalau kuliah di kampus negeri di Prancis itu harganya sekitar 280 euro atau kalau di rupiah itu sekitar 5 juta rupiah dan itu per tahun. Itu Tugas, untuk sorry? iya aku cuma tuh guys sekitar 5 juta per tahun. Kayak lebih murah dari Iya, juga sih Kak, kayak di Indo. murah-murah banget, murah Iya. banget. Tapi asalkan Cum kita bisa bahasanya ya kan. Ya, ya, cuman ada juga kampus yang pakai bahasa Inggris juga sih, meskipun dia universitas publik, tapi dia pakai bahasa Inggris. Jadi nggak pure bahasa Perancis, kayak paling yang pakai bahasa Perancis 90% kali dari kampus publik ya, kalau sisanya pakai bahasa Inggris gitu sih. Tapi tetap aja kan maksudnya kita berkomunikasi sama orang-orang Bener. yang nggak Prancis, maksudnya butuh bahasa Prancis at least di almost advance atau bahkan advance minimum ke sana. Iya, Ya, bener sih. ya kan, sebenarnya Bener, susah juga bener. gitu. Terus benefitnya apa aja sih Kak kalau selama kita pilih Prancis gitu? So benefits yang bisa didapat untuk international students. Oh, oke. Benefit yang bisa didapat untuk Hmm. international students. Pertama tadi yang aku bilang harganya murah itu, kalau dirupiahin cuma 5 juta setahun. Cuman, Tahun, sorry? setahun loh guys, setahun. Setahun loh. Maksudnya kuliah di UI Yes. aja sekarang nggak bisa gitu, 5 juta setahun. Kayak, Terus cuman sayangnya adalah pas tahun lalu itu pemerintah Prancis menetapkan kalau untuk foreigner kuliah di universitas negeri di Perancis itu dinaikin harganya. Jadi naiknya tuh nggak tanggung-tanggung, naiknya 17 kali lipat. really? Sekarang ini berarti Sekarang kalau ya, bisa dibilang sekarang mulai tahun ini. Jadi kayak harganya sekitar 3.700 euro lah kalau di rupiah 60 juta. Banyak banget dan jomplang banget gitu. Aku juga, wow, untung kemarin udah. iya untuk aku udah selesai ya 5 juta udah. Master di sana Cu. berapa itu Kak? Master di sana berapa tahun? Setahun atau 2 tahun? Master di Perancis itu 2 tahun. 2 tahun. Hmm. Oh ya 2 tahun. Itu terus apa gimana tuh di sana plus minusnya di Paris di apa France overall? Plus minus ya, maksudnya dari segi apa pendidikannya atau dari segi Apa aja? kehidupan apa aja ya? Mm-mm. Plus Menurut minus. kakak tuh kayak ini gitu yang Ya, kakak kalau untuk mahasiswa sih menurutku plusnya banyak banget karena selain harganya itu affordable, yang which is kalau tadi aku bilang naik 17 kali lipat sekarang jadi 60 juta setahun itu masih lebih murah dibandingin universitas lain di Eropa ya, kecuali di Jerman gitu. Nah, terus udah gitu kalau misalnya mahasiswa sendiri banyak banget kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Perancis. Misalnya kayak kita dikasih tunjangan sewa tempat tinggal. Jadi kalau misalnya kita punya tempat tinggal harganya 600 euro, pemerintah Perancis tuh ngasih tunjangan sebesar maksimal 40% gitu. Jadi kita bisa kayak cuman bayar 400 euro lah, 400 sampai 450 euro lah dari 600 euro itu. Jadi emang bener-bener diperhatiin banget gitu kehidupan mahasiswa itu sama pemerintah Perancis. Udah gitu kita juga bisa mendapatkan asuransi kesehatan dan itu bervariasi. Bisa di cover sama mereka tuh 70 sampai 100%. Jadi kan aku emang orangnya suka sakit ya. Terus sering banget bolak-balik ke dokter, ke rumah sakit itu gak bayar gitu karena dapat asuransi 100% itu dari pemerintah Prancis di gitu. reimburse gitu ya kak kalau misalnya Iya, kamu kayak lain ya kan. kayak Keren di sih. Apalagi kita international students ya kayak kakak misalkan entah cuacanya entah gimana kita nggak ada orang di sana itu benar-benar ini sih kak di aku juga di Kanada pernah ngerasain sakit dan aduh alhamdulillah deh
maksudnya ada gitu ya, tinggal ke klinik, tinggal ke dokter, udah gitu, nggak usah obatnya maksudnya udah termasuk dan lain-lain gitu ya. Sama tadi ini apa namanya, accommodation accommodation itu hanya beberapa bulan pertama atau kayak selama masa studi? Enggak, kalau pemerintah Prancis tidak menyediakan akomodasi sih untuk mahasiswa internasional. Yang dia sediakan, yang sorry, yang tadi kakak bilang apa tuh, yang tentang yang dia sediakan bukan akomodasinya, tapi kayak tunjangan untuk tunjangannya, akomodasi. Uangnya, uangnya. istilahnya kita dikasih uangnya sebesar 40% dari, maksimal 40% dari biaya sewa, itu masuk ke rekening kita. Kalau misalnya akomodasinya sendiri sih, jadi kita mesti nyari sendiri, itu juga repot lagi Ya, tuh, mesti nyari di Perancis akomodasi itu, aduh, berarti kayak one time agak payment gitu kak repot. dari pemerintah. Uang apa, sorry? Jadi kayak one time payment gitu dari mereka, terus nanti kita pinter-pinter aja kita pakai tunjangan itu gitu ya kak. Nggak one time payment sebenarnya sih. Dia pilihnya tiap bulan. Jadi kayak di awal bulan itu kita dikasih tuh. Misalnya aku bayar sewa 600, tiap bulan tuh dikasih 200 euro gitu. Jadi dia masuk tuh ke rekening aku 200 euro gitu tiap Biasa kayak bulan. gajian ya. Iya ya, Gajian. Enak kayak banget. gajian bener. Kalian guys, kalian ke apa namanya, ke Paris, ke Prancis overall, terus nanti kalian kayak ada gajian gitu buat bayar sewa. Ya, kayak 40% maksimum, tapi lumayan banget untuk students ya kan? Ya, lumayan banget. Wow, keren keren keren. Paris keren banget. Kalau misalkan untuk kerja nih Kak, bisa part time nggak sih di sana? Tuh, Bisa banget, bisa banget. Teman-temanku dan dulu aku juga sempat itu emang beneran dapat uang cuma dari part time. Jadi biaya kuliahnya kan udah lumayan murah ya, 5 lumayan juta lah. tadi. Itu udah Apa? oke. Heeh. Terus udah gitu paling biaya hidup berapa sih? Biaya hidup itu kalau dihitung nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Palingnya di tempat tinggal. Paling 600 euro setahun. Nah, dengan kerja part time itu 600 euro, sorry 600 euro sebulan itu ketutup banget gitu. Jadi banyak dari teman-teman juga yang cuman ngandelin kerja part time doang sebenarnya saat dia kuliah di Prancis gitu. Part time-nya itu apakah ada maksimum hours per week atau cuma bisa on campus atau gimana? Ketentu. Maksimum per weeks-nya sekitar 20 hour per 20 hour per week. Ya. Oke. Berarti lumayan sih ya, udah ketutup makan juga di sana kalau kita masak dan lain-lain ya, ya. Ada pertanyaan nih Kak juga ya kita. Boleh, boleh. Oh gimana shock culture? Culture shock Kak, ada nggak sih pas dari Terus shock banget. Oh ya, gimana gimana Kak? Wah, Dan benar bahasa banget. dan bisa cerita. Bahasa ya, karena orang Prancis itu kan kebanyakan nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi kita mau nggak mau harus beradaptasi dengan bahasa Prancis. Dan cara ngomong mereka kan cepat. Itu pertama. Yang kedua juga somehow cara mereka untuk apa ya, berinteraksi itu beda gitu sama kita. Kayak orang Prancis tuh sebenarnya belak-belakan banget dan kadang-kadang ngegas gitu kayak marah aja gitu loh. Oh Dan gitu? itu untuk pertama. Oh, Ya, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang pernah ke Paris kan, Parisian jutek-jutek ya, ya itu benar kayak gitu iya gitu. iya. Memang mereka begitu. Terus Orang em, Kak yang apa? emang dari sananya kayak gitu ya, kayak jutek-jutek sama imigran atau emang dasarnya aja jutek gitu? Semua orang, sama semua orang memang Mungkin cara interaksinya memang adalah gitu. Jadi beda. ngomongnya belak-belakan dan lebih ke ngegas ya. Kadang-kadang aku juga kayak ngapain sih nih orang harus ngegas gitu kan bisa ngomong baik-baik gitu. Nah, waktu itu culture shock-nya pertama adalah saat aku itu baru masuk banget, ada satu temen itu kan aku bahasa Prancisnya masih jelek, sampai ada temen tuh yang bilang kayak gini, "Wah, ternyata kamu tuh nggak bisa apa-apa ya," dia bilang gitu. "Wah, ternyata kamu tuh nggak bisa apa-apa ya, tahu gitu aku cari teammate lain aja," gitu, gara-gara bahasa Prancis aku jelek gitu kan. Terus Ampun. kaget dong baru pertama kali datang ke Prancis belum ada sebulan digituin gitu kan. Iya, pasti kayak sakit hati banget deh. Lumayan sih, Baru mau belajar ya udah digituin. Iya, iya, cuman iya. ya makin lama dengan seiring berjalannya waktu lama-lama biasa sih, jadinya gue ngerti kalau emang cara mereka berinteraksi adalah seperti itu gitu. Jadi Iya. memang harus nyiapin mental kali ya untuk persiapannya kalau misalnya mau kuliah di Paris gitu. Nah, ngomong-ngomong bahasa bahasa Prancis nih Kak, ada yang tanya.
halo Kak, aku mau tahu saran buku atau apps apa yang bisa bantu kita dalam belajar bahasa Prancis. Em, Kalau apps paling Duolingo ya. Kalau misalnya apps paling Duolingo, kalau buku tergantung sih. Kalau misalnya kalian masih beginner bisa juga belajar kayak dari buku anak-anak gitu juga bisa sebenarnya. Mm-mm. Terus kayak coba-coba baca buku bacaan gitu biar lebih ngerti itu juga bisa. Kalau enggak ya buku-buku yang ada di tempat les gitu kayak namanya buku kampus atau buku alter ego itu kayak dari tempat les tuh mereka udah menyediakan buku-buku tertentu untuk belajar bahasa Prancis gitu. Gitu sih kalau menurutku. Kakak juga bukan yang ngajar bahasa Prancis. Iya. Oh, oh, bisa ke Kak Cu nih, ya kan kalau kalian mau belajar bahasa Prancis dengan ahlinya yang udah berexperience di sana dan berinteraksi sama orang-orang titik di Paris, gimana sih? Mungkin ada tuh bahasa-bahasa yang bisa dipakai, bisa belajar langsung sama Kak. Makasih. Yang nggak Thank di you Paris promonya. slang words gitu atau nggak tahu di Paris di Prancis bahasa Prancis gimana sih? Gitu. Terus sama Kak di sana tuh di kampusnya ngomong pakai English atau gimana tuh ngomongnya Prancis. French French gimana tuh ngomong Hmm, French di sana pakai tergantung. Tergantung sama kamu kuliahnya bahasa Inggris atau Perancis. Kalau misalnya kamu kuliah Perancis, sudah pasti sehari-hari itu ngomong Perancis. Kalau kamu kuliah bahasa Inggris, kamu akan ngomong Inggris, tapi itu akan 50% sih. Jadi misalnya di kelas itu dosennya ngajar bahasa Inggris, kita conversation bahasa Inggris. Cuman kan pasti ada temennya juga yang bahasa Perancis. Nah, mau nggak mau kamu juga harus belajar untuk ngomong bahasa Perancis sama mereka gitu. Karena kadang mereka bahasa Inggrisnya nggak bagus, jadi ya kayak susah aja gitu interaksinya kalau emang kamu nggak terlalu bisa bahasa Perancis sih sebenarnya gitu. tetap harus bisa bahasa Prancis dan Mm-mm, Kak bisa, terus bisa. bisa ngajarin kalian untuk berbahasa Prancis mungkin aku mau kali ya Kak bon udah cuma itu doang langsung bonjour udah itu doang. Terus ada pertanyaan lain nggak guys untuk Kak Juni, experience-nya di Paris, di Prancis gitu. Kalau ada yang tertarik bisa tanya-tanya langsung. Oh, ini Kak, proses untuk kesananya, application prosesnya itu gimana? Langsung ke Oh, sekolahnya Kak aplikasi. atau? Sebenarnya tergantung banget apa kalian itu sudah ada di Prancis apa ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya di prosedur dari situ gitu. Apalagi kalau misalnya kalian masuknya kampus publik. Nah, nanti kita memilih beberapa jurusan di kampus France, terus udah gitu dia abis itu kita di list tuh misalnya dari 6 kampus ada 3 yang nerima kita. Nah, abis itu kita bisa milih salah satunya mana nih yang kita mau masuk gitu. Nah, itu kalau misalnya kampus publik. Kalau misalnya kampus swasta beda lagi. Kampus swasta bisa langsung ke kampusnya masing-masing gitu. Itu kalau dari Indonesia. Kalau misalnya dari Perancis langsung beda lagi karena kalau dari Perancis nggak perlu ke kampus France. Jadi langsung apply ke kampusnya masing-masing untuk apply kuliah gitu. Jadi langsung di website kampusnya. Dan biasanya pembukaannya itu di bulan April sampai Mei sih kalau misalnya buat kuliah di next termnya gitu. Next, mereka mulai termnya kapan sih Kak? Biasa September juga Kak atau September, iya. September doang. Cuman 1 kali dalam setahun. 1 tahun? Oke. Oh, ada yang tanya lagi mungkin datang telat, kenapa memilih kuliah di Paris, Kak? Kenapa? Eh, Pertama karena aku suka banget sama Prancis. Emang dari dulu, dari SD bahkan suka sama Prancis. Kuliahnya memang sastra Prancis. Kuliah di Prancis tuh emang dream buat aku. Itu alasan pertama. Yang kedua adalah karena seperti tadi aku bilang itu affordable. Jadi harganya itu dulu waktu aku masuk cuman 5 juta rupiah setahun harga untuk kuliah di kampus publik gitu. Itu sih dua alasan paling utama kenapa aku milih kuliah di Perancis. Gitu. Dan yang lain-lainnya sebenarnya ya udah kakak maksudnya jabarin gitu benefit-benefitnya dan itu kenapa milih di sana ya kan. Kalau untuk tadi kita sempat obrol tentang apa part time. Nah kalau untuk
kerjanya sendiri tuh mereka tuh nyarinya yang kayak gimana sih Kak? Ataukah mereka oh ya yang Paris dulu, maksudnya yang orang Prancis dulu didahulukan karena kan kadang international students pun juga mau ada experience untuk working after graduate itu kalau kayak gitu gimana Kak? Kalau misalnya untuk karirnya sih Mhm. jelas akan sulit kalau kalian nggak bisa bahasa Perancis. Itu jelas akan sulit karena kita bersaing dengan orang Perancis dan itu lapangan pekerjaan bisa dibilang sedikit gitu dibandingkan dengan demand pencari kerjanya gitu. Cuman kalau misalnya kalian udah bisa bahasa Perancis, itu malah bagus banget karena jadi kalian punya bisa banyak bahasa gitu, bisa bahasa Inggris fluent, bisa bahasa Perancis, dan itu bakal jadi nilai plus banget buat perusahaan-perusahaan di Perancis karena banyak perusahaan yang butuh orang yang bisa bahasa Inggris, yang pengen mengembangkan ekspansi ke luar negeri, banyak banget yang kayak gitu. Gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kamu bisa bahasa Indonesia istilahnya ya, maksudnya jadi kan tiga gitu ya. Iya, Karena iya. sekarang apa? Tiga, iya jadi bisa bahasa Indonesia, French, sama English ya kan? Di sana pasti multinational company juga ya. Benar-benar. Dan sekarang udah mulai banyak startup itu yang startup Prancis tuh yang ekspansi ke Indonesia. Jadi kadang-kadang dia butuh aja gitu tiba-tiba udah butuh misalnya Indonesian Business Development Manager kayak gitu. Jadi memang secara bahasa sih kalau kamu punya 3 bahasa itu berguna banget buat apply kerja di sana gitu. Cuman memang ada jurusan sih yang lebih gampang dapat cari kerja ya menurut aku kayak Yang IT IT computer science itu lebih gampang dapet cari kerja dan mereka kayaknya gampang aja gitu kerja meskipun nggak bisa pakai bahasa Perancis gitu, nggak bisa bahasa Perancisnya gitu. karena kan ya mereka yang penting bahasa kode-kode gitu ya tahu. Iya Bener itu bener di bener. mana-mana sih Kak, apalagi lagi zaman pandemi kayak gini. I always suggest my students kayak yang pokoknya yang berbau-bau digital IT gitulah pasti itu high demand di mana-mana. Yes. Good. Apakah ada yang mau nanya-nanya lagi nih ke Kak Cuni? Aku sebenarnya excited sih Kak Cuni buat ngomong bahasa Prancis. Aku cuma bengong. Aduh malu. Apalagi ya Kak? Tadi kita udah bahas kenapa Kak Juni pilih Prancis, background Kak Juni juga, terus juga application prosesnya di sana, benefitsnya dari sana. Juga sebenarnya udah ada kayak downs-nya gitu ya, maksudnya kita ada culture shock-nya juga pasti. Nah, di sana nih kan sebelum Kak Juni dari kamar pelajar, itu gimana tuh Kak perkembangan kamar pelajar di Paris atau di Prancis? Pertanyaannya perkembangan kamar pelajar di Paris ya? Kayak, kayak Eh, banyak eh, gimana gitu di Oke. sana? Mungkin sebelumnya aku cerita dulu buat teman-teman yang belum nonton live IG yang minggu lalu. Jadi kebetulan kita kamar pelajar tuh ada kerjasama sama ya Study Indonesia buat live IG setiap minggu. Jadi minggu depan bakal Eh, ada lagi tuh siapa? jadi banyak sharing session juga buat kalian yang tertarik ke apa study abroad gitu ya, nggak cuma Kanada doang dari perspektif aku dari semua alumni di mana-mana gitu kan bisa sharing karena study abroad kan investasi time and money. Nggak bisa kita langsung tiba mau kesini gitu tanpa research apapun. Jadi kayak gini ini sebenarnya penting ya kan. Yang penting kalian dapat info dari sini, pengalaman yang memang udah dialamin sama teman-teman anak-anak Indonesia yang udah di sana gitu. Yes, continue Kak Cini, please. Terus kalau kamar pelajarnya sendiri buat teman-teman yang belum tahu, kita itu adalah marketplace akomodasi sejenis Airbnb kali ya kalau bisa disebut seperti itu. Dengan hostnya adalah pelajar Indonesia yang tinggal di luar negeri dan ditujukan untuk wisatawan Indonesia yang sedang berlibur di negara tersebut. Nah, tadi pertanyaannya Allegra adalah perkembangan di Paris. Di Paris itu banyak banget hostnya. Jadi kalau misalnya kalian itu pengen ke Paris terus pengen pakai kamar pelajar itu bener-bener itu bisa banget karena banyak banget hostnya termasuk aku waktu masih di masih di Paris gitu. Jadi bisa banget dan itu menurutku bener-bener enak ya karena jadi kita bisa ada teman ngobrol orang Indonesia di Paris sudah gitu dia bisa ngasih tips and trick kemana sih tempat wisata yang bagus di Paris bahkan even dia juga bisa bisa jelasin wah gini nih tuh tanda-tandanya copet tuh gitu kan enak gitu ya Oh, iya, iya di sana gimana tuh Kak? Maksudnya rawan ya, maksudnya Paris bukan Prancis ya, maksudnya Paris karena
turisnya banyak, rawan banget sama copet gitu ya, memang. Terus Ya, gimana? bisa dibilang gitu sih. Cuman jangan takut untuk ke Paris. Iya, iya, iya. Jangan takut. Terus gimana Kak? Kamar pelajar? Kamar pelajar sendiri di Paris ini memang lumayan berkembang karena banyak banget hostnya yang ke sana dan Hmm. sorry, hostnya yang ada di Paris dan juga banyak banget wisatawan Indonesia yang ke Paris. Jadi di kamar pelajar ini cukup banyak sih. Maksudnya kalau misalnya kita bisa cari dilihat dari transaksinya itu kira-kira di Paris lumayan banyak gitu. Hmm. Cuman ya negara-negara lain juga sih kayak misalnya di Belanda atau di Jerman atau di UK juga. Cuman memang kalau kita lihat secara statistik memang lebih banyak itu transaksinya memang terjadi di Paris gitu. Itu sih mungkin kalau ada Oh, yang tertarik. iya benar. Kalau ada yang tertarik tuh mau ke Eropa nanti ya setelah pandemi bisa kontak kamar Benar. pelajar. Make sure to follow kamar pelajar juga guys. Terus ini Kak, kenapa mungkin banyak transaksi di Paris? Karena orangnya udah ke Eropa, nggak mungkin dia nggak ke Paris gitu, ngerti nggak sih? Benar 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 benar. Udah ke Eropa sayang nih kalau ke Paris dan pengalaman aku buat visa itu tuh lebih gampang masuk dari Paris, keluar masuk dari Paris gitu. Mungkin Oke. Kak. Yes, yes. Oh, Benar-benar. ada pertanyaan nih. Biasanya memang makin malam kan makin rame. Kemarin kita jam 10 rame banget ya kan? Oh iya Eh, loh. iya. Dari Dinda, Kak mau nanya berkas atau persyaratan terribet yang harus disiapin sebelum study abroad terutama di Paris apa tuh Kak? Sorry sorry pertanyaannya nggak dengar. Persyaratan yang terribet menurut Kakak pas Bet- mau apply ke sekolah di Paris? Pertanyaan bagus. Betul nggak sih Kak? Eh, Dokumen paling ribet adalah dokumen akta kelahiran yang harus dilegalisir oleh Kemenkumham. Terus Oh, apalah itu itulah kementerian-kementerian itu sampai 2 atau 3 kementerian dan itu harus dicap itu di ijazah di oh sorry akta kelahiran bukan ijazah akta kelahiran itu adalah yang paling ribet. itu untuk apply sekolah atau apply visa? Tadi Hmm, bentar. Bukan untuk apply sekolah sih. Kalau nggak salah ya. itu tuh untuk apply asuransi kesehatan. Jadi kita kan semuanya dapat asuransi kesehatan. Nah, Ya. persyaratannya adalah itu, gitu. Itu adalah untuk apply asuransi kesehatan. Kalau untuk apply visa ya nggak perlu itu sih, gitu. Cuman kan memang semua orang pasti harus mempunyai asuransi kesehatan mau atau nggak mau, gitu. Jadi harus memenuhi dokumen itu, gitu. Dan Kalau asuransi kesehatan itu harus kita harus punya sebelum kita ini ya, kayak di Australia gitu pas kita apply visa kita harus udah punya gitu. Sebenarnya nggak juga sih. Bisa langsung saat di sana kita apply, nggak harus sih. Oke. Saat sana kita apply, cuma kan kalau kita belum punya dokumennya kan ya repot gitu ya. Mendingan disiapin dari sebelum berangkat gitu. Nah kalau misalnya untuk aplikasi yang studinya sendiri sih nggak ada yang ribet sih ya. Seingat aku paling ribetnya adalah banyak dokumen tuh mesti diterjemahkan ke bahasa Perancis dan tentu saja motivation letternya itu bahasa Perancis gitu kalau misalnya kamu kuliahnya di kampus Perancis jadi ya itu lebih kayak French related gitu terus juga mesti punya uang tabungan ini bisa dari orang tua bisa dari sendiri dulu waktu zamanku tuh sekitar 100 juta sih di kasnya gitu di tabungan gitu. Tabungan iya. Iya. Minimum tuh. Iya benar-benar. Sama kok di mana-mana. Jadi itu ya yang terlibat itu adalah legalisir untuk akte lahir karena kalian butuh untuk apply health insurance di sana. Dan itu wajib punya untuk international students. Yes. Apakah LOA dan TOEFL itu penting? LOA itu kalian tahu nggak LOA itu apa? Letter of Acceptance itu pasti penting surat penerimaan. Kalian tanpa ini nggak bisa apply untuk study visa, nggak bisa sekolah di sana. Jadi ya itu penting banget. Tapi itu bukan persyaratan, itu adalah surat penerimaan kamu kalau kamu diterima di universitas tersebut gitu. Kalau TOEFL itu tergantung kan, kan karena di sana pakainya French. Nggak butuh. Tergantung kampusnya. Kalau memang kamu daftar Inggris, TOEFL perlu.
Cuman kalau di Perancis itu dia TOEFL, ya bisa TOEFL, bisa IELTS, atau ada juga yang lain gitu. Nah, kalau French Mhm. harus DELF. DELF itu ya Delft, kayak TOEFL tapi gitu. Prancis. DELF-nya kalau untuk apply kuliah DELF-nya tuh minimal B2. Tergantung juga sama B2 tuh kayak middle to advance gitu. Itu B2. Mhm. Tergantung kampusnya juga, kalau jurusannya lebih berat cara bahasa kayak misalnya ngambil jurusan filsafat gitu, itu mesti C1, mesti lebih advance lagi bahasa Perancisnya gitu. Jadi tergantung program dan sekolahnya ya. Gitu. Apakah butuh TOEFL atau IELTS ataukah dia memang berbahasa Prancis. Jadi kalian harus ambil DELF. Oh, kalau mau masuk ke UNIF-nya ada tes bahasa dulu nggak, Kak? Jadi sebenarnya nggak, kemampuan bahasa ditentukan oleh sertifikat tadi itu. Jadi itu sangat penting kamu punya sertifikat DELF, karena di sana nggak ada tes-tesan lagi. Dia cuma lihat, oh nih anak punya B2, berarti nih orang kompetensi bahasanya segini gitu. Oh nih orang punya C1, berarti kompetensi bahasanya segini. Jadi semuanya itu ditentuin sama sertifikat pada saat apply gitu. Dan kalau ini kabar baiknya adalah DELF itu sebenarnya berlaku seumur hidup. Jadi misalnya aku ngambilnya 2014, sampai sekarang masih berlaku. Oh, enak banget dong. Kalau IELTS kan cuma 2 tahun tuh. Kalau IELTS cuma 2 tahun terus kita harus ambil lagi. Kalau gitu mah enak banget ya. Kalau misalnya bagus dapet C1 ya udah pakai itu aja selamanya walaupun kita udah nggak bisa nih, udah jarang ngomong. Ya nggak sih? Kan suatu bahasa asing kalau nggak dipraktisin jadi kayak apa? Kayak nggak bisa lagi gitu. Oh gitu. Kalau Delft itu valid for selamanya. Oke, well noted. Yes. Ada lagi nih Kak pertanyaan. Kak, apa ada kemungkinan buat kerja di Prancis setelah lulus? Kemungkinan pasti ada dong. Kemungkinan pasti Ya. ada. Gimana Kemungkinan tuh Kak? selalu akan pasti ada. Even kalau kamu dari Indonesia kerja di Perancis itu juga tuh juga ada kemungkinan, dan ada beberapa temen yang bisa ngelakuin itu gitu. Dia nggak pernah kuliah di Perancis, dia apply dan diterima. Itu ada juga. Cuman dibilang besar atau enggaknya seperti tadi aku bilang, itu tergantung banget gitu. Jadi tergantung kamu kemampuan bahasanya gimana, kemampuan bahasa Prancisnya gimana, tergantung juga sama jurusan yang kamu dapet itu jurusan apa. Jadi benar-benar tergantung sama itu semua gitu ya. Selain juga tergantung hoki juga sih kalau menurutku. Kalau pekerjaan memang tergantung kita sih Kak. Tapi mungkin pertanyaannya dari government itu dikasih waktu berapa lama sih Ah, oke. untuk kita Nyari kerja ya. eligible to stay in France? Oke, kalau dari pemerintah Prancis itu kalau kalian udah lulus S2 itu dikasih waktu 1 tahun untuk apply visa pencari kerja. Jadi kalau dengan visa pencari kerja ini kita bisa stay di Prancis sama 1 tahun untuk mencari kerja gitu. Jadi kita nggak ada kegiatan, nggak ada kuliah, nggak ada apa, nggak apa-apa gitu. Kita bisa nyari kerja di dalam waktu 1 tahun ini. Cuman kalau misalnya setelah 1 tahun itu kalian tidak dapat pekerjaan, itu harus pulang ke Indonesia dan tidak bisa memperpanjang visa apa-apa lagi. Termasuk tidak bisa memperpanjang visa student. Jadi kalau di sini tuh anak-anaknya suka kayak gini, like dia suka abis S2 S2 lagi gitu. Nah, Biar kalau misalnya memperpanjang kayak stay di sana ya kan? uh Ya gitu, ya kan? Nah, Ya, ya, kalau ya. kalian udah sampai di visa pencari kerja itu, nggak bisa tuh aku udah S2, visa pencari kerja ambil S2 lagi tuh nggak bisa. Itu kalau memang nggak dapet kerja harus pulang ke negara masing-masing gitu. Jadi pastinya kalau misalkan kita memang ada mau nih, aku mau kerja di sana, mungkin ada mau menetap di sana, ya berarti harus dari sekolah juga harus aktif gitu ya kak, Bener, networking, bener, main biar bener. nanti pas lulus kita udah ada sedikit kepastian kita mau kerja di mana apa. Yes. Pertanyaan lagi kak Cini, Aku nggak bisa lihat kira-kira pertanyaannya ya? masa sih ini di komen Iya, nggak udah ada. aku baca. Tuh nggak ada. Kira-kira buat belajar bahasa Prancis sampai agak fasih aja, ya, itu butuh waktu berapa lama kak? Jadi gini, Mau sebenarnya tahu nih, banyak banget. Kenapa? aku juga mau tahu nih, gimana kak? Pokoknya mungkin Sebenarnya banyak. yang blank banget kayak aku, cuma tahu bonjour, bonsoir, itu aja baru tahu tadi. Eh, butuh berapa lama sih kak sampai kita bisa kayak at least berinteraksi sama orang gitu lah?
Em, jadi sebenarnya dari IVI itu les bahasa Prancis yang dari pemerintah Prancis itu dia punya beberapa program. Kalau misalnya memang kamu tuh mau kuliah di Prancis, ada program tuh yang namanya super intensif tuh beneran kuliahnya dari tiap hari, Senin sampai Jumat, lesnya pagi sampai sore gitu. Nah, kalau misalnya bisa Hmm. ikut yang itu, sih 6 bulan 1 tahun sih bisa dibilang udah cukup fasih gitu ya. Jadi memang tergantung juga sama les yang diambil gitu. Kalau misalnya kayak dulu nih aku S1 tuh Senin sampai Jumat ada kuliah bahasa sekitar 2 jam atau 3 jam sehari. Nah itu Hmm. kira-kira bisa sampai ke level percakapan itu ya setelah 2 tahun 3 tahun sih sebenarnya. Normalnya 2 tahun sampai 3 tahun gitu. Tapi kan itu kakak ambil sekolah bahasanya lagi di Paris dan maksudnya langsung dipraktekin gitu kan, langsung ke pasar. Ya, Jadi pastinya lebih cepat daripada kita yang di Indonesia belajar les gitu. Ya, itu sih. Itu namanya bahasa asing pasti kayak gitu sih. Kalau kita lebih praktis pasti lebih cepat. Yes, good questions. Ada lagi mungkin pertanyaan dari kalian untuk Kak Cuni. Jadi Kak Cuni ini bisa share experience-nya juga gitu kan. Dari tadi sih udah share experience, yang kan udah banyak tanya-tanya juga gitu. Mungkin dari aku lagi, kalau nggak ada yang tanya, oh ada yang tanya, sorry. Kalau biaya hidup, tadi sih udah dijelasin sih. di, In summary mungkin berapa tuh Kak? Makan, transportasi, di Paris ya. Ini di Paris itu Paris. berarti kota kota paling mahal di Prancis. Oke, tergantung sama tempat tinggalnya di mana. Kan di Paris itu ada juga bisa Paris tengah kota atau di Paris suburb. Ini yang aku ceritain dari aku, karena Hmm. aku tinggalnya itu di pinggiran. Itu tempat tinggal aku bayarnya cuma sekitar 400 euro, itu sekitar 6 juta. Terus udah gitu untuk makan dan lain-lain dan transportasi itu sekitar 200 sampai 300 euro. Jadi total itu sekitar 600-700 euro itu kalau di rupiahin sekitar 10-an juta rupiah. Itu minimal untuk di Paris. Kalau misalnya di kota yang lebih kecil daripada Paris, kita bisa kayak misalnya 7 juta, 8 juta gitu bisa gitu. Jadi Hmm. kalau range-nya di Paris sih kalau menurut aku 10 sampai 20 tergantung sama gaya hidup dan kalian tinggalnya ada di mana gitu. Oke. Okay. Tapi kan selama kita student ada itu ya Kak, kayak reimburse Betul. itu up to 40% tiap bulannya. Jadi ngebantu banget gitu. Ya, itu tentang biaya hidupnya. Thank you for the questions. Aku tadi mau tanya sih Kak, mungkin kalau nggak ada yang tanya ini akan jadi pertanyaan terakhir. Tips gitu, kalau misalkan memang ada yang niat mau ke sana, mungkin at the Tips. end ditambahin bahasa-bahasa Prancis gitu Kak. Aduh, aku Tipsnya malu. apa sih Kak yang mau Eh, mulai nih persiapan? Kan tadi kita udah tahu oh butuhnya pasti pertama bahasa dulu gitu kan. Oh berapa lama yang dibutuhin, persyaratannya apa aja gitu. Nah, gimana tuh Kak tipsnya untuk pertama dipersiapkan jelas bahasa itu karena bahasa Prancis dan orang Prancis itu nggak banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi lebih hmm, baik kalian persiapkan bahasa seenggaknya sampai ke level bisa ngobrol lah sama orang atau sekedar beli sesuatu di supermarket gitu juga nggak masalah. Itu jelas pertama. Yang kedua menurut aku yang paling penting adalah mental. Seperti aku bilang tadi, di Perancis itu agak keras kehidupannya. Jadi mentalnya tuh mesti benar-benar kuat gitu. Dan selain itu juga ya kalau misalnya hidup di luar negeri pada umumnya juga menurutku mesti menyiapkan mental ya, karena kita semuanya ngerjain sendiri, kita mesti masak sendiri, kita mesti nggak ada Gojek, nggak ada apa. Jadi emang bener-bener mental sih. Terus apa ya? Ya paling aplikasi-aplikasi gitu sih mempersiapkan bahasa ya jatuhnya. Itu aja sih kalau menurut aku. bahasa paling penting? Yes, Mm-mm, yes. mm-mm. Ada pertanyaan ternyata. Oh biaya per semester. Kayak di Jerman kuliah gratis cuma bayar biaya administrasi pakai fasilitas perpustakaan sama makan di kantin. Ya, Um, tadi udah dijawab juga waktu pas aku masuk itu biayanya per tahun 200 buat master buat di kampus publik Prancis itu 280 euro atau kalau dirupiahin sekitar 5 juta per tahun. tahun. Itu iya. Benovita.
Di Paris banyak international students juga nggak Kak? Banyak. Banyak banget, banyak banget dari semua kota di Prancis tuh paling banyak international studentnya di Paris. Jadi Ya. kadang kita masih denger tuh kalau lagi jalan-jalan kita masih denger orang ngomong bahasa Inggris gitu. Wah, ini pasti foreigner juga nih kalau dia ngomong bahasa Inggris. Udah gitu kelihatan tuh bahasanya tuh beda gitu. Ada yang tiba-tiba ngomong bahasa Cina, ada yang ngomong bahasa Afrika. Jadi emang Paris ini bener-bener internasional banget sih dari segi student ataupun dari segi worker, dari segi pekerjanya gitu. Seru sih Kak di sana. Aku kayak pingin ke Paris gitu dan lebih dari 3 hari lah ya. Biasanya tuh ke sana kan cuma ya ke spot-spot yang turis gitu ya kan. Tapi aku pingin kayak explore lebih banyak lagi. Yes. Ayo, kita ke Paris. Setelah ini ya, setelah Aku. ya, pandemi. Di sana gimana sih? Kak? Tahu nggak update-update di Paris tuh gimana? Apakah masih Paris red sekarang udah mulai turun? udah angkat lockdown. Dia udah angkat lockdown, jadi di Paris itu udah nggak ada yang namanya lockdown dan orang-orang mana tuh ya gitulah ya setelah lockdown dibuka kayak kesannya udah normal gitu loh. Jadi sekarang udah banyak aja biasa aja orang-orang berkeliaran, orang-orang traveling gitu-gitu tuh udah biasa banget gitu. Bahkan pemerintah sendiri juga udah jadi kan sebenarnya pembukaan lockdown itu ada tahap ya. Misalnya tahap pertama cuman boleh ke taman doang, tahap berikutnya bisa ke kafe. Jadi ada tahapnya dan itu tuh setahu aku tahapnya udah sampai tahap semuanya udah dibuka gitu sampai sampai yang aku agak kaget sebenarnya kemarin itu pemerintah Prancis itu mengizinkan Bastille. Jadi itu sebenarnya kita akan ada Hari Nasional Prancis bentar lagi, kayak seminggu lagi. Itu di tanggal 14 Juli. Dan itu beneran biasanya rame banget kayak di Eiffel Tower itu ada kembang api, itu rame banget. Ngumpul-ngumpulnya kayak deg-degan kayak di stadion gitu kan, kayak 1.000 orang dan itu udah diizinin untuk tanggal 14 Juli. Aku nggak tahu ada protokolnya apa enggak, tapi itu udah diizinin sama pemerintah. Gitu. Ya. Kayak di sini Kak, di sini juga udah mulai semuanya sih Kak. Ya nggak sih, udah buka semuanya. Tapi aku masih takut sih, jujur. So yeah, stay safe and healthy everyone. Penting banget. Oke, kita harus jaga semuanya deh gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Yes, bahkan di luar Indonesia juga seperti itu. Oh, gimana adaptasi musim di Paris Kak? Di sana dingin banget. Adaptasi musim, pertanyaan bagus juga sih. Gimana ya? Berserah, enggak. Dinginnya Eh, gimana Kak? paling Paling ya pakai pakai lebih pakai coat, lebih pakai ke baju yang sewajarnya pada musim itu udah pasti. Terus cek juga tolak angin. apa? Tolak angin. Tolak angin. Ini juga perlu diperhatiin kalau misalnya teman-teman ada yang mau kuliah di Paris. Jadi pada saat kalian milih rumah itu kita mesti cek juga nih heaternya sebenarnya bagus apa enggak gitu. Karena kalau misalnya heaternya nggak bagus, kalau misalnya lagi musim dingin ya, susah juga gitu Emang loh. ada kayak masih ada rumah-rumah tua ya Kak di sana tuh? Ya benar-benar benar masih ada rumah-rumah tua yang heaternya tuh nggak sekeren itu gitu loh, yang nggak sebagus itu. Paling dari aku sih itu aja. Dulu tuh waktu di Paris paling dingin itu pernah sampai -10 dan itu kayak salju. Ya, -10 doang Kak. Iya, kalau Dibanding dibandingin sama Kanada, yang kuliah di dibanding Kanada sih Kanada ya ada -10 apa-apanya. doang ya. Tapi kalau buat aku udah dingin banget. Iya. Aduh, -10 tuh udah kayak mungkin orang Kanada cuma pakai sweater doang Kak. Berapa sih di sana kalau minusnya maksimal -30 bisa Kak. 30 ya? Yes. Luar Bisa. biasa. Tapi di sana terbiasa sih. Kadang aku misalkan nih udah Kanada terbiasa dengan -20-an gitu. Terus aku ke Jepang ke -5 aja udah ngerasa dingin banget. Itu tergantung kitanya sih sebenarnya. Minusan ya tergantung kitanya bener. Kenapa di video aku kok Kak Cuni nggak gerak ya? Oh ya? Tapi suaranya tuh bagus gitu. Ah, Iya, barusan kayak gitu. dari tadi sih. Tapi enggak sih cuma beberapa doang nge-freeze-nya gitu. But anyways, aku bisa denger dengan baik. Suara Kak Oh, ini jelas banget. Gitu. Mungkin nih Kak, terakhir dari aku.
ngomong bahasa Prancis sedikit Kak, mungkin apa say goodbye atau gimana gitu Kak. Sebelum kita tutup sharing Say good. session kita kali ini. Yes. Oke. Atau mau ada info Kak, minggu depan kita bakalan ada apa? Oke. Yes. Ya. Sebelumnya bahasa Prancisnya dulu ya. Yes, yes, yes. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci pour m'écouter pour cette session. La semaine prochaine avec Kamar Pelajar aussi, avec comment dire, l'autre pays à visiter, ça sera au Royaume-Uni. Jadi tadi aku sempat bilang juga kita bakal ada live session lagi sama Kamar Pelajar minggu depan. Itu kita bakal narasumbernya kolegaku yang kuliah di London Inggris. Jadi minggu depan kita bakal cerita-cerita kuliah di Yes, London. London. Gitu. Yes. Jadi episode pertama udah sama K1 ya, sharing session kita di Swedia. Jadi dia share tentang Swedia itu gimana, which is membuka banget gitu untuk aku sendiri. Dan sekarang pun juga gitu membuka banget tentang gimana sih studi di Paris gitu langsung dari alumninya. Dan minggu depan tentang London, UK. Jadi kalau ada yang tertarik mau ke London, UK, make sure to join our live session, sharing session on live Instagram. Sama ya Kak, Jumat juga jam-jam segini ya, jam 9 jam 10 lah hari Jumat. Iya. Make sure to follow Yes Study Indonesia and also follow Kamar Pelajar. Asik. Tadi kakak ngomong apa sih Kak, bahasa Prancis ya? Kamar Aku Pelajar, bilang merci ya, terima makasih kasih udah ya. Ngertinya itu doang. Aku bilang makasih udah dengerin malam ini di sesi ini, makasih banget. Terus kita minggu depan bakal ada sesi lain bersama Kamar Pelajar bareng sama narasumbernya yang kuliah di London. Tadi aku bilang kayak gitu. Okay. Thank you so much Kak Juni for your time. Merci beaucoup. Merci Thank you. beaucoup. Benar. Merci beaucoup. Bonsoir. Juga thank you guys yang udah tadi tanya-tanya, yang udah join info session ini. See you guys next week. Thank you everyone. Putus. Thank you. Ya, thank you ya tadi. Thank you Kamar Pelajar for Thank you benar-benar bermanfaat sih untuk aku, membuka juga kalau aku bakalan tahu tentang itu semua. Yes, so thank you Kak Juni, thank you Kamar Pelajar, thank you juga ya tadi. Yes. Ya. Bye, have a good night. Tuh. Yes, bye. Aku bakal post di IGTV juga ya. Okay, make sure to check that. Bye.